Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Pada saat pembacaan nama anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan, kami mohon dengan hormat bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan dan Direksi Perseroan yang hadir dan namanya kami sebutkan untuk dapat berdiri, dan kepada peserta rapat untuk tidak bertepuk tangan. Susunan Dewan Komisaris Perseroan yaitu sebagai berikut. Komisaris Utama Independen Bapak Chandra M. Hamzah. Terima kasih. Wakil Komisaris Utama Independen Bapak Iqbal Latandro. Terima kasih. Komisaris Independen Bapak Adi Jumhariludin. Terima kasih. Komisaris Independen Bapak Arman B. Arif. Komisaris Independen Bapak Sentot A. Sentausa. Terima kasih. Komisaris Bapak Andin Hadianto. Terima kasih. Komisaris Bapak Heri Tri Saputra Zuna. Terima kasih. Bapak Himawan Arif Sugoto yang hadir secara daring melalui video telekonferensi. Terima kasih. Selanjutnya, susunan anggota Direksi Perseroan adalah sebagai berikut. Direktur Utama, Bapak Haru Kusmahargyo. Terima kasih. Wakil Direktur Utama, Bapak Nixon LP Napitupulu. Terima kasih. Direktur Finance, Bapak Nofri Roni Putra. Terima kasih. Direktur Human Capital Compliance and Legal Bapak Eko Waluyo. Terima kasih. Direktur Risk Management Bapak Setio Wibowo. Terima kasih. Direktur Distribution and Funding Bapak Yasmin. Terima kasih. Direktur IT and Digital Bapak Andi Nirwoto. Terima kasih. Direktur Consumer Bapak Hirwandi Gafar. Terima kasih. Direktur Aset Manajemen Ibu Elizabeth Novi Riswanti. Terima kasih. Rapat ini juga dihadiri oleh Komite Audit, Komite Pemantau Risiko, dan Komite Remunerasi dan Nominasi Perseroan. Kami perkenalkan juga lembaga dan profesi penunjang pasar modal yang ditunjuk oleh Perseroan, yaitu Notaris Ibu Asoya Ratam, Notaris di Jakarta. Konsultan Hukum Meli Darsa & Co, dan dalam hal ini diwakili oleh Bapak Danar Sunarto Putra. Biro Administrasi Efek PT Datindo Entriko, dan dalam hal ini diwakili oleh Ibu E. Agung Setiawati. Berdasarkan pasal 37 ayat 1 POJK RUPS Jungto, pasal 25 ayat 1 huruf A Anggaran Dasar Perseroan, yang memimpin rapat ini adalah seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris. Mengacu surat Dewan Komisaris Perseroan nomor 95 garing KOM garing BTN garing 10 Romawi garing 2022 tanggal 5 Oktober 2022 perihal pimpinan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk tahun 2022. Dewan Komisaris menyampaikan bahwa yang akan bertindak selaku pimpinan rapat adalah Bapak Chandra M. Hamzah, Komisaris Utama Independen. Untuk itu, kami persilakan kepada Bapak Chandra M. Hamzah selaku Komisaris Utama Independen Perseroan untuk memimpin rapat.
Terima kasih. Maupun kehadiran secara elektronik seluruhnya berjumlah 8.603.661.944 saham atau merupakan 81,24% dari jumlah saham yang telah dikeluarkan dalam perseroan termasuk saham seri A Dwi Warna, yaitu seluruhnya berjumlah 10.590.000.000 lembar saham. Dengan demikian, quorum untuk penyelenggaraan rapat hari ini telah terpenuhi dan rapat yang diselenggarakan pada hari ini adalah sah dan dapat mengambil keputusan yang mengikat. Untuk itu, selanjutnya kami persilahkan pimpinan rapat melanjutkan rapat ini. Terima kasih. Mencatatkan kinerja yang baik. Ditunjukkan dengan beberapa indikator kinerja posisi bulan Juni tahun 2022 sebagai berikut. 1. Kredit tumbuh 7,61% year on year, ditopang dengan KPR bersubsidi yang tumbuh 8,68% year on year. 2. Dana pihak ketiga tumbuh 2,99% year on year, didorong oleh pertumbuhan giro yang tumbuh 31,50% dan diikuti peningkatan rasio kasa menjadi 44,73% dari 37,47% pada tahun sebelumnya. 3. Kualitas kredit menunjukkan tren perbaikan yang terlihat dari penurunan NPL gross menjadi 3,54% dan NPL net menjadi 1,04%. 4. Rasio coverage cadangan kerugian akibat penurunan nilai CKPN terhadap NPL terus mengalami peningkatan hingga mencapai 149,74%. Return of asset (ROA) meningkat menjadi 1,03% dari 0,68% pada tahun sebelumnya. Return on equity (ROE) tumbuh menjadi 16,42% dari sebelumnya 11,02% pada tahun sebelumnya. Laba bersih tercapai 1,47 triliun rupiah atau meningkat 59,87% year on year. Cost to income ratio mengalami penurunan atau perbaikan menjadi 46,07%. Dengan kinerja yang baik tersebut, perseroan mampu mempertahankan pertumbuhan harga saham BBTN sebesar 6,20% secara year on year. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta hadirin yang kami hormati, Bapak Heru Budi Hartono sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan telah dilantik menjadi penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta pada tanggal 17 Oktober tahun 2022. Hal tersebut telah diberitahukan oleh Bapak Heru Budi Hartono sebelumnya kepada Perseroan, sesuai dengan surat permohonan pengunduran diri tertanggal 12 Oktober 2022. Dengan demikian, berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan anggaran dasar perseroan, jabatan Bapak Heru Budi Hartono selaku anggota Dewan Komisaris Perseroan berakhir dengan sendirinya sejak pelantikan beliau sebagai penjabat Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Raya pada tanggal
17 Oktober 2022. Sehubungan dengan berakhirnya masa jabatan Bapak Heru Budi Hartono tersebut, Perseroan akan menyelenggarakan rapat umum pemegang saham untuk memenuhi ketentuan peraturan OJK nomor 33/POJK /04/2014 tentang direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau perusahaan publik dan anggaran dasar perseroan. Demikian pemberitahuan ini kami sampaikan kepada para pemegang saham. Kepada Bapak Heru Budi Hartono, kami mengucapkan terima kasih atas kinerja dan dedikasinya selama menjabat sebagai anggota Dewan Komisaris. Kebutuhan perumahan nasional masih sangat tinggi. Berdasarkan data Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, backlog kepemilikan rumah pada tahun 2021 adalah sebesar 12,7 juta rumah tangga. Perseroan memiliki peran strategis dalam mempercepat penyelesaian backlog kepemilikan rumah melalui KPR, khususnya kepada masyarakat berpenghasilan rendah. Kedua, dalam rangka mempercepat penyelesaian backlog perumahan tersebut, Perseroan menargetkan pembiayaan perumahan sebanyak 1,32 juta unit sejak tahun 2021 sampai dengan 2025. Selain menyediakan akses pembiayaan perumahan, Perseroan juga akan bekerja sama dengan pengembang untuk mengembangkan hunian yang terjangkau bagi generasi milenial. Ketiga, Perseroan terus mengembangkan bisnis dalam ekosistem perumahan, salah satunya melalui ekspansi bisnis di sepanjang rantai pasok perumahan dan mengembangkan ekosistem perumahan digital sebagai sumber pertumbuhan baru ke depannya. Para pemegang saham dan kuasa pemegang saham serta hadirin yang kami hormati. Untuk mewujudkan rencana bisnis tersebut, Perseroan membutuhkan peningkatan kapasitas dalam penyaluran kredit. Dengan adanya rencana PMHMTD PUT kedua, Perseroan dapat memperkuat posisinya sebagai bank terbesar kelima di Indonesia dari sisi aset. Adapun proyeksi bisnis Perseroan pada tahun 2025 adalah sebagai berikut. 1. Aset di atas 550 triliun rupiah. 2. Kredit tumbuh di atas 14% dalam 5 tahun. 3. ROE atau Return on Equity di atas 16%. 4. Rasio kecukupan modal atau CAR terjaga pada tingkat yang optimal untuk mendukung bisnis. Di samping itu, PMHMTD PUT kedua akan memperkuat peran Perseroan sebagai agent of development untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia. Rencana PMHMTD PUT kedua ini diharapkan akan meningkatkan kemampuan Perseroan dalam rangka mendukung program perumahan nasional, khususnya program pemerintah sejuta rumah. Adanya pembangunan konstruksi perumahan akan memberdayakan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah atau UMKM yang mana 90% bahan konstruksi perumahan adalah produk lokal. Selain itu, PMHMTD PUT kedua juga akan memperluas lapangan pekerjaan di sektor perumahan. Selanjutnya, PMHMTD PUT kedua ini juga mengoptimalkan 174 subsektor industri terkait perumahan yang akan memberikan kontribusi positif terhadap perekonomian serta mendukung realisasi target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN tahun 2020-2024 di bidang perumahan. PMHMTD PUT kedua akan mampu meningkatkan value creation Perseroan. Dengan bisnis yang bertumbuh, Perseroan dapat meningkatkan dividen dan pajak.